Tenangkan hati kita dan kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan satu pujian. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus saat ini, ya Tuhan, Engkau datang mengumpulkan kami
datang beribadah di hadapan kekudusan-Mu. Kami mengakui bahwa siapakah kami ini. Kami adalah manusia yang rapuh, yang sangat terbatas. Namun karena kasih dan anugerah Tuhan, kami kembali dipertemukan. Walaupun hanya sebatas virtual, tetapi hati kami menyatu dalam ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu kami mengerti. Kami percaya bahwa di mana 1-2 orang hadir, di situ Allah hadir. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Pujian tentang firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang saya bacakan dari bahan utama saja, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia dan yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sukacita yang amat besar bahwa kita boleh kembali dijumpahkan dalam ibadah hari Minggu Jemaat Ebenezer pada malam hari ini. Tema dari perenungan kita pada hari Minggu ini yaitu dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sangat dekat dengan apa yang kita namakan dengan pertumbuhan atau bertumbuh kembang. Kita bayangkan sebatang pohon yang ditanam misalnya, tentu diharapkan pertumbuhannya. Dari pohon yang awalnya kecil, kemudian akan berkembang menjadi sebuah pohon yang semakin besar dan pada saatnya akan dapat dipetik buahnya, atau pohon itu dapat difungsikan dengan berbagai hal yang berguna. Pohon yang tidak bertumbuh dengan baik misalnya karena tidak memiliki akar yang kuat, daun-daun yang tidak sehat, dan tanah yang tidak subur, akan tetap menjadi pohon yang kerdil dan terhimpit oleh berbagai tanaman di sekitarnya dan pada akhirnya akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bagaikan suatu pohon yang sedang bertumbuh, demikian juga kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang dituntut memiliki pertumbuhan yang baik dan benar dalam iman kepada Kristus. Hidup yang tidak mengalami pertumbuhan iman yang baik tentu bukanlah kehidupan yang diharapkan. Sebab seperti suatu pohon yang tidak mengalami pertumbuhan, bertumbuh, maka demikian juga dengan hidup beriman kita yang akan tetap kerdil dan tidak lama lagi akan mati. Padahal Bapak, Ibu, saudara terkasih, sebagai umat yang telah dipilih dan dipanggil Allah oleh karena anugerahnya, kita mestinya hidup dalam iman yang benar dan memancarkan terang Kristus seperti tema kita, dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam surat Efesus, bacaan utama kita pada hari Minggu ini, secara keseluruhan memberi nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup di dalam Kristus.
agar mereka mengerti akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan iman dalam Yesus Kristus, bahwa betapa kaya kemuliaannya dan betapa hebat kuasanya. Itu kita bisa baca di dalam ayat selanjutnya bacaan kita tadi di ayat 18 dan 19. Sebagai orang yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah, kita harus meninggalkan cara hidup yang dahulu yang pantas dimurkai oleh Allah, yaitu hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Itu di Efesus pasal 2 ayatnya yang ketiga. Kita jangan hidup lagi sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, hidup dalam kegelapan, menjauh dari Allah yang disebabkan oleh kedegilan hati kita. Segala macam keserakahan dan rupa-rupa kecemaran itu ada di Efesus pasal 4 ayat 18 sampai 19. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dijelaskan juga bahwa membuang dusta, kemarahan, mencuri, perkataan kotor yang tidak membangun, hendaknya itu jauh dari kita. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah dengan perilaku kita. Padahal kita adalah orang-orang yang telah dimateraikan sebagai umat yang dipilih dan diselamatkan di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hendaklah kita membuang segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah mungkin, dan segala kejahatan. Dan hendaklah kita hidup ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Rasul Paulus pun menekankan bahwa memang sebelum kamu mengenal Kristus, kamu hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu hidup dalam terang Tuhan. Kita ini adalah anak-anak terang yang harus berbuahkan terang. Sebab terang itu hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak-anak terang, janganlah kita mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita harus hidup dalam kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dalam Kristus. Dan jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Hidup di dalam Kristus berarti kita bersedia meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam terang. Seperti tema kita malam hari ini atau hari Minggu ini yang ditetapkan oleh Gereja Toraja. Dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Hidup dengan penuh ungkapan syukur, menuruti kehendak Tuhan. Tiada perbuatan-perbuatan jahat yang tersembunyi dari pemandangan Tuhan Allah. Karena itu, Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kata Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan telah memilih dan memanggil kita untuk hidup dalam rencana keselamatan Allah. Dia pula yang telah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusannya, yaitu dalam ketaatan kepada firman dan kehendak Allah. Tuhan telah memanggil kita dengan caranya untuk memahami akan karya keselamatan
yang telah dinyatakan bagi kita umatnya. Kita bayangkan Rasul Paulus, Nabi Amos, juga nabi-nabi lainnya. Dia dipanggil secara khusus dengan caranya, cara Tuhan sendiri. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil dan memilih mereka. Begitupun dengan kita semua. Asa dan cara Tuhan, Dia telah memanggil kita semua untuk masuk ke dalam rencana keselamatannya dalam Kristus. Kita dapat percaya dan meyakini panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Karena kita pun yakin Tuhanlah yang telah memanggil, memilih, dan menguduskan hidup kita untuk menjadi umatnya. Menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan ini. Menjadi alat kebenarannya dan alat kemuliaannya dalam hidup yang telah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita dapat hidup dalam terang sebagai umat yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di saat-saat sekarang ini dalam situasi yang sepertinya mencekam. Tetapi kita meyakini bahwa kita adalah umat kesayangannya. Kita dipilih dan kita dikuduskan di dalam Dia. Allah menjadi kubu pertahanan kita. Allah di dalam Yesus Kristus menjadi perlindungan kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dipilih dan dikuduskannya. Akhirnya saya mau mengatakan selamat hari Minggu, selamat untuk kita semua. Ada sukacita, ada damai sejahtera untuk kita semua. Kita semua ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mendengarkan satu pujian, tinggallah dalam Yesus.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya akan eh, membacakan dulu saudara-saudara kita yang sakit yang kita akan bantu dalam doa bersama ya. Ada Bapak Pendeta Lius yang ya puji Tuhan sudah mulai membaik. Kita bersyukur Bapak Pendeta sudah mulai sehat dan juga Ibu Ika. Kita berdoa untuk Ibu Yohana Tangdiala, Bapak Thomas Samperura, Ibu Ripka N. Palembang, anak Stefani Rombe, Ibu Eni Palembangan, Bapak Markus Pangruruk, Bapak Julianus Samperante, Bapak Daniel Hailitik, kakeknya Gio, Bapak Agus Pilus Lumanto, Bapak Alik Sumbung, Bapak Anis Taruk, neneknya Nesya, Ibu Ermin Kombongkila juga dalam pemulihan, Bapak ya bapaknya Joel bersama Ibu, puji Tuhan sudah dalam keadaan sehat. Saudara Domingus, nyonya ya mamanya Sani, juga Feby ya Feby, juga Madeline, kita bersyukur Madeline sudah sehat. Bap Elinia Caren ya si anaknya Bapak Charles Noya ya si Charlen, kita doakan juga masih dalam isoman juga Bapak Stepi isoman tapi bersyukur boleh hadir malam ini. Ada saudari kita Joyce Mangedong juga lagi isoman, anak Akira, Bapak Markus Tangaran, Nyonya Rahmatia Lolo, Nyonya Adelstina Lolo, Nyonya Sri Setiawati Nanga Rutu, dan mungkin ada yang tidak sempat dikemukakan, kita semua bawa dalam doa. Ya bersyukur Mama Kristi dan Mama Stevi dan beberapa saudara kita sudah sembuh, itu karena anugerah Tuhan. Kita berdoa duka cita yang dialami oleh Bapak Andre L. Kawilarang atas meninggalnya orang tua kekasih di BSD kemarin sore, juga keluarga Anis Taruk atas meninggalnya kakak kekasih mereka di rumah sakit Elim Rantepao. Dan kita bersyukur bersama-sama Bapak Irwan Rombe dikaruniai seorang cucu laki-laki pada tadi pagi. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, dalam minggu ini ada Oma Cika hari ini. Ya, Ibu Alfrida Sere ya. Ada Ibu Gebelian M. Marco, ada Ayudisa, ada Bapak Minsarai Pongbura, ada Bapak Wendy Malino Pada, ada Bapak Thomas ya Tandirerung, ada Ibu Elpi Samperante, Bapak Weli Yoel Ronda, Yuriko Christian Parangan, Nyonya Ripka N. Palembang, Nyonya Yuliana Sama Asra, Celin Ranti, Bapak Julius Sampe, Rusel, Lionel Badu, Nyonya Lia Anggasari Rudi, Bapak Sulaiman Jaya Edi, Liara, Edwin M. Pareang, ya anak Yara, Nesya Safira Lewi, Nadine Aurelia Ronda, Nyonya Lini Pasinggi, Bapak Yohanis Todingan, Ibu Yuliana Timang. Nah itulah saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang luar biasa,
yang mengaruniakan kepada kami kehidupan sampai saat ini. Kami boleh ada menyatu dalam ruang virtual ini dalam ibadat jemaat. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah telah memberikan kepada kami kesempatan yang luar biasa untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, siapakah hamba-Mu ini? Karena itu Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya akan menerangkan dan memeteraikan firman yang sudah kami dengarkan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman kebenaran Allah. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, dikuduskan di dalam Kristus. Ya Allah Bapa kekasih, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah hamba-Mu sebutkan tadi, baik yang isoman di rumah masing-masing, pun juga yang ada di rumah sakit. Ya Tuhan, pulihkan kekasih-kekasih kami, yang jauh maupun dekat, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Karena kami percaya bahwa Engkaulah penghibur yang sejati dikala kami mengalami duka yang amat dalam. Ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Pergumulan yang begitu berat yang dialami oleh umat-Mu saat ini, yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami mohon, karena adanya pandemi virus corona ini, kami merasakan ketidaknyamanan, ada kekhawatiran, ada hati yang gundah gulana. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang menjadi kubu pertahanan kami, yang menjadi perlindungan kami, keselamatan kami. Tuhan akan menaungi dengan sayapnya, dengan tangan kuasanya, semua jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer. Kami percaya kemana dan dimanapun jemaat-Mu ada, yang jauh di luar negeri sana, juga yang ada di Bekasi, di sini, di mana saja, di Makassar, di Palopo, di mana saja jemaat-Mu pergi, Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, dan memberikan keselamatan kepada kekasih-kekasih kami. Jauhkanlah semua anak-anak-Mu ya Tuhan dari sakit penyakit. Apalagi virus corona ini yang sangat menyeramkan, yang saat ini lagi mewabah. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami semua, memberikan imun yang kuat, menguatkan tubuh kami masing-masing, supaya kami terhindar dari virus corona. Ya Tuhan, Bapa kekasih kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini, memberkati Bapak Presiden kami, memberkati seluruh pemerintah kami Tuhan, untuk mengupayakan adanya pemulihan dari virus corona ini. Kami mohon Tuhan pakai kami semua untuk saling mendukung, sehingga virus corona ini boleh hilang dari muka bumi ini, dari Indonesia ini. Ya Tuhan Allah kekasih kami berdoa kiranya pada saatnya nanti kami kembali berjumpa dalam keadaan sehat, baik dan selamat. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang diliputi sukacita oleh karena sudah sembuh dari sakit penyakit yang dialami selama ini. Tuhan, pulihkan secara total. Sukacita damai sejahtera Tuhan nyatakan. Dan biarlah semua saudara-saudara kami sungguh-sungguh merasakan sukacita karena ada pemulihan
yang dinyatakan Tuhan bagi mereka semua. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga Bapak Irwan Rombe yang dikaruniai seorang cucu kekasih tadi pagi. Tuhan, berkatilah sukacita mereka karena semuanya itu adalah anugerah daripadamu saja. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa Tuhan untuk semua majelis gereja, pengurus OIG di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Ebenezer. Mampuhkan ya Allah supaya penataan di tengah-tengah jemaat-Mu ini mampu dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa semua jemaat-Mu dalam kondisi yang baik. Baik itu kepanitiaan yang sudah terbentuk, tim-tim yang ada, tim multimedia yang selalu mendampingi kami, menjadi sarana untuk pewarta berita keselamatan. Ya Tuhan, berkati mereka dalam pendampingan bagi jemaat-Mu di dalam mewartakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa untuk semua anak cucu jemaat-Mu, mulai dari yang kecil hingga yang sudah dewasa. Tuhan berkati dalam pendidikan, Tuhan berkati dalam mencari lapangan pekerjaan, pun juga di dalam merindukan pasangan hidup. Mereka semua kami datang bawa kepadamu Tuhan. Ya Bapa, banyak saudara-saudara kami yang jauh terpisah dari orang tua, dari berbagai kekasih-kekasih mereka. Ya Tuhan, berikanlah sukacita, kuatkan mereka, dan persekutukan mereka setiap saat di dalam doa kepadamu. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa untuk anak yatim piatu, untuk janda, duda kami doakan, biarlah mereka semua ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, kuatkan fisik mereka untuk boleh menata kehidupan karunia Tuhan dalam menapaki hari-hari ke depan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk memulai minggu besok. Kiranya semua jemaat-Mu ada di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang diliputi sukacita dan juga kesehatan yang prima. Kami percaya dalam mengawali tugas tanggung jawab mereka semua anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di jemaat Ebenezer diperlengkapi dengan semua perlengkapan senjata Allah. Ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan dan syukur kami. Dan berkatilah setiap persembahan jemaat-Mu yang dinyatakan lewat transfer atau lewat apapun itu. Kami percaya bahwa itu semua adalah berkat daripadamu. Ya Tuhan, ini doa kami. Dengarkan dan sahuti kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mendengarkan satu pujian, lalu saya menutup dengan berkat.
Kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pergilah kemana kita pergi, dan Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan menuntun kita. Arahkan hati kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bongi Melo, Solanasang, Kure Sumanga, sehat semua. Kure semangat, Bu Pendeta. Semangat, Bu Pendeta. Salam sehat, Bu Pendeta. Banyak Bu Pendeta. Kita masih bisa bercerita-cerita, boleh. Hooray. Thank you. Melo, Halo. Halo Irma, halo Oma. Halo Oma, Rafa, sehat. Salam buat Puji Opa. Tuhan. Udah Gimana Pak sehat. Pendeta? Sudah sehat? Rafa juga. Puji Tuhan. Sudah. Iya, mana? Pak Pendeta sudah sehat. Aduh, luar biasa. Pendeta, Udah segar. keren. Mana Ibu Ika? Sudah sehat juga? Iyo. Ibu Ikanya. Masih Tapi lemas. semangatnya Pak Pendeta toh dak. Semangat. Siala mase. Ya. Lihat dong siala mase. Mana Ibu Ika? Ada. Oh, sehat-sehat. Lagi masak. Mama Ika. Lagi masak ikan ya.
Weh. Yang perketu balik Pak Pendeta. Ah, Balik jam pani nak. Presiden mau Jesia. Suka poli ni kuah. Angka tu rupiah. Pak Berlin, selamat malam Pak Berlin. Lagi di kereta kah atau di bis? Kodong. Halo Ica. Mama Ica. Selamat malam. Halo Ica. Aduh. Halo ya. Mama Dev, halo Mama Dev. Halo Papa Winda. Dua sejoli. Indah sama Om, selamat mati banyak sekali. Bagaimana Makassar Papa Winda? Aman siar ke Makassar. Aman kan? Sementara aman tawa ya. Aman kan sholat dua. Aman sholat dua. Bagaimana prediksi Papa Winda? Ya, Bagaimana prediksi? Prediksi Prediksi. Inggris kan? Inggris toh? Mana Papa Dev? Ada. Main game nih, main Mama game. Belva. Habis ibadah langsung main game. Makasih Papa Onel, Mama Onel. Oh, mana Medi Belva? udah sembuh ya? Medi udah sembuh, Bawa Medi. Masih mati suaranya. Masih mute Gimana Mama Medi? Medi. Madeline. Mute, di mute. Kita masih mute.